Sahabat psikologi, Sahabat sahabat dari hati. Yeah. Oke, Gen Z, kita ketemu lagi hari ini. Jadi hari ini temanya khusus buat kamu-kamu yang sudah terjun atau berada di dunia kerja. Mungkin pernah teman-teman alami gitu kan, misalnya apa persoalan-persoalan yang terkait dengan dunia kerja. Nah, kali ini kita bahas tentang burnout. Apa itu burnout? Burn itu berapi-api, kebakar gitu. Oh ya, keluar. Tapi nggak gitu juga gitu kan. Oke, kita mumpung ada Mbak Tia. Halo Mbak Tia. Hai, Mbak Tia. Iya. Mbak Tia ini salah satu tim psikolog di Sahabat Psikolog. Nah, kali ini kita bahas tentang burnout nih Mbak Tia. Dari sisi psikologis, kira-kira apa sih ya burnout? Iya. sebenarnya kalau burnout itu sudah sangat-sangat familiar ya Iya. di kalangan-kalangan pekerja. Ya. Jadi burnout itu adalah stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan berpengaruh pada kelelahan fisik, mental maupun emosionalnya. Jadi terkait dengan kelelahan fisik juga kali ya. Iya. Jadi, kelelahan fisik itu berdampak pada pemikiran mindnya gitu kan. Jadi kan kalau kita kerja itu kan biasanya nggak cuma fisik ya, kita otak juga ikut bekerja, fisik juga dari pagi sampai sore. Nah itu terkadang membuat beberapa jaringan di organ tubuh kita tuh merasa kelelahan juga. Ya, mungkin ya tuntutan kerja. Biasalah kan dinamika di pekerjaan itu Iya, kan tuntutan target, kemudian atasan ya. kemudian lingkungan kerja gitu mempengaruhi. Biasanya kalau orang kena burnout itu apa kira-kira yang dialaminya? Tanda-tandanya ya, Ya, tanda-tandanya itu yang pertama kita udah mulai malas berprestasi nih Bang. Baik itu di tempat kerja ataupun terlibat sosial lebih itu udah malas-malasan tuh Jadi biasanya. kayak demotivasi. Iya, Jadi motivasinya kendor gitu. betul. Tiba-tiba ya karena lelah itu kan. Jadi motivasinya Menurun. Selain itu apa lagi Mbak? Suka marah-marah atau ada sesuatu emosi yang bikin emosi terus dia langsung meledak nangis atau jadi meledak marah gitu juga. terjadi ketidakstabilan emosional gitu kan. Nah, jika hal itu terjadi, mungkin ada penyebab lain nggak selain itu dari dirinya sendiri? Oke, penyebab lain itu biasanya ya pasti yang lingkungan kerja itu pasti ya. Terus juga biasanya dia kekurangan dukungan dari sosialnya. Jadi kan kita setelah bekerja itu harusnya kita membutuhkan teman-teman nongkrong, mungkin teman-teman ngopi-ngopi sebentar. Nah, atau teman-teman yang memang support. Biasanya kan memang ada, ayo nih achieve apa lagi nih, besok ngelakuin apa lagi nih, gitu kan. Nah, biasanya mereka kekurangan support system lah intinya seperti itu. Jadi berarti perlu ya dalam suatu lingkungan pekerjaan itu ada seseorang yang istilahnya tuh yang menyemangati gitu. Iya betul. Kadang-kadang kita butuh itu kan. Kita jalan-jalan atau kita jajan apa gitu kan. Iya. Jajan makanan-makanan yang kita senangi gitu kan. Ya. Atau kita ngerjain proyek apa itu juga bisa Bang, sebagai penyemangat lah. Nah, itu tadi yang kita dialami kekurangan dukungan. Nah, biasanya kalau untuk burnout ini kalau kita terjadi gitu, apa yang mungkin perlu kita lakukan untuk paling tidak mengurangi? Untuk menguranginya pertama itu olahraga itu pasti ya Bang, harus olahraga, makan makanan yang cukup. Terus kalau bisa kita harus tidur yang cukup juga walaupun pekerjaan kita dari jam 7 sampai jam 8 ya. Kita kerja yang kadang terlampau fleksibel. Iya, terlampau fleksibel juga terkadang bisa menimbulkan burnout juga karena kan keseimbangannya kurang ya Bang. Malah kita tidak tahu kapan harus berhenti antara bekerja dan
kita melakukan aktivitas di luar Iya, pekerjaan. Karena itu kan saling beriringan, iya. bareng. Berarti olahraga, Iya. kemudian menjaga makanan, Nah, kemudian istirahat yang iya, teratur betul gitu kan. juga. Kemudian juga melakukan hal yang menyenangkan termasuk juga nggak? Oh Misalnya yang iya dong. hobi senam, apa, nge-gym, atau hobi karaokean. Nah, itu biasanya apa, kita kalau misalnya orang-orang kantoran itu kan kalau masih stres nyanyi-nyanyi gitu Iya, kan. betul. Nah, itu juga masuk, Bang. Terus kalau misalnya kita dapat tanggal merah dikit, nah itu udah bisa tuh kita healing-healing karaokean dikit, Hmm, karaokean sebentar, atau pergi sama teman-teman iya. ke mall Iya, sebentar. Nah, itu juga walaupun cuma sekedar apa window shopping atau cuci-cuci mata cuma, doang gitu iya, kan. itu juga. Buat motivasi. Iya, Maksudnya motivasi kalau udah apa terima gaji, oh oh tahu nih iya, apa yang bakal jadi mau, incarannya oh, gitu. oh. Kemudian juga mungkin mencari apa support system. Iya, Ya, itu support system tadi itu seperti sport apa? system ya. Habis kerja mungkin kita butuh ngopi sebentar sama teman akrab, itu tuh sebenarnya sangat-sangat berpengaruh untuk nge-recharge energi kita Ya, lagi. dan Tuh, jangan lupa kalau misalnya hal-hal yang kami sampaikan tadi tidak kalian temuin, boleh mampir nih ke sahabat sahabat psikologi. psikologi gitu kan, yang mungkin bisa membantu teman-teman mengurangi beban yang bakal menjadikan itu pemicu burnout Iya, gitu. Karena bahaya juga kan Pak kalau iya misalnya betul. tidak diatasi secepat mungkin gitu kan. Oh, oh, karena burnout ini tuh sebenarnya sangat riskan ya teman-teman. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah mengalami tanda-tanda burnout, itu Ya. sebenarnya memang harus ke profesional, Bang. Hmm. Karena eee, berpengaruhnya ke banyak hal. Hmm. Dari sosialnya berpengaruh, nanti ke pekerjaannya berpengaruh, terus sama pasangannya juga nanti Iya, berpengaruh. Jadi bagi yang sudah punya pasangan. oh betul. Jadi stakeholder-nya semuanya bakalan berpengaruh kalau Iya, kita kalau udah tidak terkena diatasi. iya burnout ini. Berarti ya guys bahaya sekali gitu kan Iya, kalau ini apalagi misalnya eh, kalau masih pelajar misalnya dia mhm, pelajar masih kuliah udah kena kayak burnout ini kan burnout, bahaya sekali iya. gitu kan jadi prestasi apa belajar juga menurun kemudian juga mengganggu lingkungan sosial tiba-tiba apa ya Menarik itu tadi diri, kayak apa biasanya mereka menarik diri, menarik Bang, diri terlalu menarik terjadinya diri. ketidakstabilan Mhm, emosional gitu kan sehingga itu akan mengganggu kehidupan sosialnya gitu kan. tuh. Stakeholder-nya lah semuanya lah Semua bermasalah kalau kita udah burnout. ya tiba-tiba menjadi pribadi yang lain kan aneh gitu tuh kan kenapa ya selama ini si A gitu kan biasanya ceria tiba-tiba kok ini gitu kan nah Benar, kadang yang hal kayak gini kan juga apa perlu apa suatu lingkungan aware melihat iya. kondisi-kondisi macam-macam seperti Iya, itu betul. sehingga apa bisa dilakukan pemberian bantuan untuk mengatasi Mhm, persoalan gitu. Jadi apa pengalihan kemudian jaga kondisi kestabilan sih. emosional tadi gitu kan. Sama Eee, rekan kerja juga itu sebenarnya kita tuh harus saling sama-sama mendukung merangkul, ya, sama-sama mendukung, jangan Pak, ada bullying, jangan ada tekanan berlebih, karena itu iya. juga sangat berpengaruh loh ya, Bang. Tapi kalau misalnya kondisi temannya lagi burnout ini dibecandain, nah Iya, itu kan kita tambah langsung ke ibaratnya kalau kata anak sekarang itu ya, tambah kena mental ya kena ibaratnya. mental dan beban banget Gitu, gitu. beban banget. Jadi itu ya teman-teman apa kalau seandainya kalian mengalami ciri-ciri seperti ini ya segera ini apa kalian cari hal-hal yang tips and trick yang tadi disampaikan oleh Mbak Tia bisa menjadi apa suatu masukan positif buat teman-teman dalam eh, menghadapi kondisi apapun di dunia kerja sehingga eh, apapun persoalan yang kalian alami itu segera ditangani dengan lebih baik. Mungkin untuk sesi ini Oh, ada tambahan satu lagi apa dari lagi? saya, Boleh, boleh, Bang. boleh. Batasan sih teman-teman, karena yang rata-rata teman-teman yang kena burnout ini tidak memberikan batasan antara kehidupan pribadi dia Ah, iya, iya. dan lingkungan kehidupan pekerjaannya. Iya, Jadi kalau misalnya lewat dari jam malam, misalnya memang tidak ada lembur dan iya. lain-lain, teman-teman bisa kasih batasan mungkin
ya udah balas WhatsApp-nya besok pagi aja atau mengerjakannya kalau tidak urgent besok pagi aja. Jadi kita terbiasa memberikan batasan. Jadi kita tahu nih udah waktunya istirahat, pikiran dan tubuh kita juga membutuhkan istirahat. Jadi udah tahu jam segitu berarti semuanya istirahat. Berarti kita juga harus pintar-pintar nih, guys, memilah-milah gitu kan. Kapan kita memposisikan diri kita di dunia kerja itu harus berbeda dengan perlakuan kita terhadap kehidupan pribadi. Jadi kita harus bisa memilah antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di dunia kerja. Oke, itu salah satu mungkin tips yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Baiklah Mbak Tia, mungkin itu dulu perjumpaan kita pada sesi kali ini terkait dengan burnout di dunia kerja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada, atau bagi kamu-kamu yang sedang merasakan kehidupan di dunia kerja. Oke, demikianlah guys, kita akhiri. Apa tadi tagline kita? Sahabat psikologi, sahabat dari hati.